kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Pak Alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh. Ada Pak Alwi yang begini, ada Pak Alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Pak Alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Ada lagi betina partai. Aduh, betina partai. Masih gak ada anggota DPR RI bicara soal Pak Alwi, saudara. Habis Pak Alwi dikaki maki. Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, betul-betul ya, situasi hari ini semakin memanas saja. Pak Rizik Syihab memang betul-betul sudah kehilangan akal menghadapi narasi-narasi yang berkembang di media sosial, terutama yang dikeluarkan oleh orang-orang hebat di negara ini. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa beberapa hari terakhir memang ini ada beberapa tokoh politik nasional itu ikut nimbrung selain daripada Bang Haji Romai Rama terkait soal rungkatnya nasab para Klambalawi. Tetapi lebih spesifik sebenarnya Pak Mahfud MD salah satunya ya, itu mengkritisi apa yang disampaikan oleh beberapa Klambalawi terkait soal sejarah, di mana memang kalau kita menganalisa dari pernyataan Pak Mahfud MD yang begitu sangat viral, itu disandarkan kepada Bahar Smait dan beberapa oknum-oknum Balawi yang lain seperti misalnya Ali Jindang yang mengglorifikasi satu sejarah yang menurut saya adalah sejarah yang berasal dari dongkulnya sendiri tanpa berdasarkan fakta bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berikut dengan seluruh simbol-simbolnya termasuk bendera merah putih, termasuk Pancasila, termasuk hari kemerdekaan itu diarahkan kepada leluhurnya, bahwa mereka lah yang menentukan itu semua. Hal ini bagi Pak Mahfud sebagai orang yang cinta dengan negaranya pasti akan mengkritisi itu, dan hal ini pula lah yang membuat Bung Rizik Syihab semakin kelimpungan. Selain itu ada Ibu Irma Suryani, salah seorang politisi dari Partai Nasdem, yang juga sangat getol akhir-akhir ini bicara soal pengkaburan sejarah bangsa kita. Karena itulah Bung Rizik Syihab betul-betul sekali lagi kelimpungan dan kehilangan akal membangun sebuah narasi yang hemat saya ini adalah nyanyian pada masa lalu Bung Rizik ya, ketika mencoba menyudutkan Pak Jokowi dengan satu alasan bahwa yang membenci agama Islam itu adalah PKI dari masa ke masa. Artinya dari narasi ini saja sudah bermasalah apa yang disampaikan oleh Pak Rizik, seolah-olah bahwa pengkaburan sejarah, seolah-olah bahwa kaum Balawi yang disentil oleh Prof Mahfud itu disejajarkan dengan agama. Nah inilah ya, bahwa ketika orang memang gagal membuat satu catatan yang terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan publik hari ini atas keberadaan mereka di Nusantara sebagai orang yang mengaku cucu Rasulullah, maka pasti akan melakukan playing victim, pasti akan membangun satu narasi yang seolah-olah bahwa orang-orang ini semua membenci agama. Sekali lagi, apapun yang dilakukan orang, kalau itu dibungkus dengan embel-embel agama, maka pasti akan selalu kelihatan mulia. Seperti inilah Bung Rizik mencoba mendoktrin para pengikutnya agar mereka semua ini tetap patuh dan taat di bawah komandonya dengan membawa-bawa nama ulama, nama kiai yang selama ini Bung Rizik sendiri kadang-kadang hinakan. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai pengantar. Coba kita lihat
seperti apa Pak Rizik Syihab ini membangun narasi sesatnya. Orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, tapi sok tahu bicara tentang urusan masyarakat. Ada gak sekarang? Ada gak? Ada. Ada gak? Maka saya lagi heran. Ini zaman kacau balau. Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Sebentar. Kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab, masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi. Iya. Kapan ngajinya? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh. Ada Ba'alwi yang begini, ada Ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik, betul? Takbir. Ada lagi betina partai. Aduh, betina partai. Masih gak ada anggota DPR RI bicara soal Ba'alwi, saudara. Habis Ba'alwi dicaci maki. Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Betul? Ya ada lagi yang lucu. Pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. Iya, DNA ikan cupang. Udah kacau, udah nih ceramah jangan diterusin lagi, udah cukup sampai di sini aja. Yang penting udah paham nggak? Paham nggak? Saya mau tanya semua, paham nggak? Nah sekarang saya mau tanya, mau adu domba nggak? Mau nggak diadu domba? Informasi sejarah. Silakan tanya orang-orang tua kita. Doktrin baru doktrin ini. Di tahun 55 sampai 65, PKI selalu menghina habaib dan kiai. Kiai pakai sarung, santri-santri pakai sarung, habaib pakai sarung. Apa mereka bilang? Ini golongan kadrun, kadal guru. Itu istilah kadrun bukan baru sekarang, saudara. Di tahun 65 sudah ada. Nggak sampai di situ. Bahkan mereka ancam kiai-kiai. Mereka bilang, kiai, kenapa jadi budak orang Arab? Kiai, kenapa ikut agama Arab? Kiai, itu Islam agama pendatang. Saya mau tanya, sekarang yang ngomong begitu ada gak? Ada gak? Yang ngatain kadron ada gak? Yang bilang Islam agama pendatang ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Udah percis sudah. Jadi kalau yang ada sekarang ikut-ikutan mengatakan begitu, jangan-jangan mereka keturunan. Sekali lagi keturunan. Nah, saya mau tanya masyarakat Surabaya, kalau PKI bangkit, mau kurang ajar kepada kiai, mau ganggu pesantren, kurang ajar kepada habaib, siap lawan tidak? Siap jihad tidak? Takbir. Takbir. Saya mau tanya lagi nih, jawab yang semangat, setuju gak? Setuju gak? Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap bersaudara, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bela ba'alwi, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran. Betul? Yakin? Kalau disebut radikal, kalau disebut ekstrem, kalau dituduh teroris,
kalau dipanggil polisi, kalau diperiksa polisi, kalau ditangkap polisi, kalau dibunuh, takbir. Jamaah Serang udah lulus semuanya. Kalau ada ngadu domba umat, biarkan atau lawan, biarkan atau usir. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Baik ya kawan, memang tidak lama saya mau bicara di sini. Saya hanya ingin menyampaikan pesan. Kita harus bersatu, kita harus bersaudara. Stop, nggak boleh lagi ada fitnah nasab. Oke, saya kira jelas ya. Kita sudah mendengar secara bersama-sama dan saya yakin semuanya sudah menyimak dengan baik dan silahkan memberikan asumsi ataupun kesimpulan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab. Kalau kesimpulan saya bahwa hanya satu ya, bahwa mereka memang para orang-orang yang sangat terganggu kejiwaannya dengan nasabnya yang dipermasalahkan oleh ulama-ulama Nusantara. Ya wajar saja kalau kemudian mereka ini semua meradang. Dan karena tidak ada data dan fakta yang dia bisa sodorkan, akhirnya apa, semua orang dituduh PKI. Dan itu di depan jamaahnya para mukibin itu mereka melakukan doktrin. Agar apa? Agar dia tetap kelihatan orang yang berwibawa, tetap kelihatan menjadi orang-orang yang dibutuhkan di negeri ini. Tapi sekali lagi bahwa kalaupun ada yang membutuhkan mereka adalah mereka masyarakat yang standar otaknya di bawah rata-rata saya kira ya. Ya susah memang kalau para mukibin ini. Saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak punya akal. Tapi memang andaikan dia disandarkan pada komputer ya mungkin di bawah Pentium 2. Jadi susah untuk disadarkan. Betapa banyak orang yang menyampaikan kebenaran, tetapi kebenaran yang mereka terima hanya kebenaran yang datang dari para habaib-habaib yang selama ini memang mereka ikuti doktrin-doktrinnya. Kita berharap ke depan mereka bisa mengevaluasi diri, belajar dengan baik, dengan melihat situasi sosial kemasyarakatan dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.